alhamdulillah perlu kita syukuri dulu di awal bahwa gelora di negeri ini hari ini dan beberapa tahun ke belakang untuk mulai mendekat menghafal, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran sungguh sangat luar biasa. Itu sebuah rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala bahwa umat ini mulai hadir. Dan tentu berbeda dengan generasi yang sebelum kita, ya generasi-generasi yang hari ini tentu bukan hadir hari ini, maka alhamdulillah kalau babnya adalah membaca Quran dan menghafal Quran sudah mulai selesai, sudah mulai tuntas. Karena generasi-generasi hari ini beda dengan generasi yang kemarin-kemarin. Generasi yang kemarin-kemarin ketika bahkan sudah menjadi orang penting di negeri ini, sudah jadi pejabat besar di negeri ini, sudah jadi orang luar biasa di masyarakatnya, tapi baca Qurannya belum bisa. Makanya calon pejabat dikasih syarat harus bisa baca Quran saja, gegernya minta ampun. Ya, itu. Tapi generasi itu sudah selesai. Sudah selesai. Suruh mereka belajar baca Quran yang benar atau kita tunggu matinya. Diganti generasi berikutnya. Baik, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya justru ingin memulai dari kalimatnya sahabat mulia, ahli Al-Quran, guru besar untuk umat ini, orang yang 15 tahun membina Persia, dimulai dari kota Kufah, yang 15 tahun bisa antum bayangkan berangkat ke Kufah di masa Khalifah Umar dan pulang dari Kufah di masa Khalifah Utsman, sudah ganti khalifahnya. Ketika ditanya, kok kamu kembali ke Madinah, siapa yang jaga Kufah? Jawabannya, tidaklah saya tinggalkan Kufah kecuali setelah saya tinggalkan generasi yang kualitasnya seperti saya. 15 tahun. Orang yang luar biasa yaitu sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, kata beliau, inna sauba alaina hifdhu alfadhil Quran wa sahula alaina al-amalu bih wa anna man ba'dana yashulu alaihi hifdhul Quran wa yas'ubu alaihi al-amalu bih. Sesungguhnya kami ini para sahabat, angkatan para sahabat, kami masyarakat ini, itu masyarakat yang susah menghafal ayat-ayat Quran itu. Bisa bayangkan ya teman-teman, orang sekelas Abdullah bin Mas'ud, guru besar Quran di umat ini, mengatakan kami ini masyarakat yang susah menghafal ayat-ayat Quran, tapi dimudahkan untuk kami mengamalkannya. Dan generasi yang datang setelah kami mudah sekali mereka menghafal Quran, tapi sulit mengamalkannya. Itu yang mau saya bahas. Saya ulangi kalimat Abdullah bin Mas'ud. Kami ini masyarakat yang sulit menghafal ayat-ayat Quran, tapi mudah mengamalkannya. Dan sesungguhnya datang setelah kami masyarakat yang mudah menghafal Quran, tapi sulit mengamalkannya. Ini
tamparan keras dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadirin, Kufah akhirnya nanti menjadi salah satu pusat peradaban dunia dalam bidang ilmu. Sejak dimulai oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kan itu Persia dulunya. Persia, wilayah penyembah api, Majusi. Tetapi dengan Abdullah bin Mas'ud dikirim oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian menjadi pusat peradaban ilmu. Bahkan kita tahu salah satu mercusuar ilmu Kufah adalah Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Dari sahabat turun ke tabi'in, nanti ilmu itu berkumpul di seorang Imam Abu Hanifah. Jadi gak sembarang. Maka saya minta ke teman-teman kalau bicara tentang ulama, mbok ya punya adab. Yang punya adab kan. Ya, seorang Imam Abu Hanifah gak sembarang orang. Bahwa beliau beristihad itu istihad beliau. Tapi tidak sembarang orang dia itu. Gak semudah yang kita bayangkan. Gak semudah yang kita katakan hari ini dengan kalimat yang patah, yang tidak bermakna. Ini ulama besar. Karena itulah teman-teman rahmati Allah, sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud sudah mengingatkan kita tentang generasi. Jadi pembahasannya bukan lagi Quran atau bukan Quran, bukan, sudah lewat itu. Baik, sudah lewat. Pembahasannya kita sepakat Quran. Yuk kita didik generasi dengan Quran. Cuma dahulu para sahabat itu, pengakuan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sulit menghafal Quran. Baca ayat begitu susah ngafalnya, Pak. Dan nampaknya generasi ini hari ini di kita, Masya Allah, ngafal Quran mudah sekali. Kalau Abdullah bin Mas'ud kan orang Arab, Al-Hudhali, beliau harusnya lebih mudah menghafal Quran karena orang Arab. Bayangkan di kita, ini mukjizat Quran. Di kita berbicara tidak dengan bahasa Arab. Bahasa kita bukan bahasa Arab. Mata kita ini terbiasa kalau buka buku dari kiri ke kanan. Sementara Quran mushaf buka dari kanan ke kiri. Itu sudah beda. Di mata juga sudah beda. Segitunya. Seperti itu pun ternyata hari ini, Masya Allah, anak kecil-kecil di kita sudah hafal Quran. Mudah sekali. Program menghafal Quran hari ini bukan lagi tahunan, bahkan tidak lagi bulanan. Hitungannya sudah hari. Sekian hari hafal Quran 30 juz. Ajaib. Itu yang disampaikan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan beliau katakan tadi, datang generasi setelah kami, mereka yang mudah menghafal Quran. Nah, cuma kalimat belakangnya itu yang gak enak. Justru kalimat itu yang menjadi catatan penting buat kita hari ini, sekaligus panduan setelah ini kita mau ngapain dengan Quran yang kita hafal ini. Itu maksud saya. Dan mari kita lihat sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik anak-anak mereka ya sudah dengan Quran itu. Dan itulah tugas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah dilaksanakan dengan baik oleh Nabi kepada para sahabatnya. Bagaimana surat Al-Jumu'ah ayat 2 itu? Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatihi. Itu nomor 1, membacakan ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa. Wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan ilmu Alkitab, wal hikmah, mengajarkan hikmah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin, dan dulu mereka dalam kesesatan nyata. Itu artinya begini, bahwa generasi ini pertama harus dididik, dan target pendidikan nomor 1 mengeluarkan generasi dari kesesatan yang nyata. Maka kalau sekolahnya sudah sampai gelar profesor tapi masih nyimpen jimat, itu gagal pendidikan namanya. Paham? Itu sesat masih. Orang gelar doktor, orang luar biasa, sekolah kemana-mana, dia keliling bumi tentang ilmu, tapi masih sesat pemikirannya, gagal pendidikannya. Al-Jumu'ah ayat 2 tadi itu. Karena harusnya masyarakat wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin,
bahwa dulu mereka dalam kesesatan nyata itu selesai dengan 4 poin yang ditugaskan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, bahwa untuk mengeluarkan dari kesesatan nyata itu poin-poinnya tadi itu. Poin-poinnya tadi seperti itu. Dan dimulai dengan yatlu alaihim ayatihi. Bacakan ayat-ayat Allah. Nabi tugasnya membacakan ayat kepada para sahabatnya tugasnya membaca ayat sendiri nantinya dan mengajarkan juga ke orang lain.